Cerita ini tuh mengenai sosok wanita yang lagi heboh banget nih di Rusia sana, gengs, karena baru ketahuan. Soalnya kondisinya tuh bener-bener, bikin shock banget. Bayangin aja nih ya. Ya iya masa katanya. Soalnya ini wanitanya terlalu cantik. Jadi dia dikurung sama ibunya sendiri di dalam rumah itu selama 26 tahun. Karena si ibunya ini takut kalau nanti dia diapa-apain sama orang di luar sana. Ya kali udah kayak film kan tuh. Wanita tersebut bernama Nadeza Busheva. Nggak tahu ya pronunciation itu bener apa nggak, soalnya orang Rusia. Dan ibunya sendiri itu bernama Tatiana. Ya saat ini hitungannya udah lansia nih ibunya. Nah si ibu ini ngurung anaknya itu karena dia memang seseorang yang parnoan banget. Ya sebenarnya maksud hati dari ibunya ini baik ya. Niatnya kan biar anaknya aman dari kejamnya dunia di luar sana. Tapi kalau judulnya dikurung sampai gede begitu, ya kali kasihan banget juga itu anaknya. Tatiana ini mulai mengurung dan memaksa si Nadeza untuk tidak meninggalkan rumah semenjak si Nadezanya ini berumur 16 tahun. Setelah mengakhiri pendidikannya di umur 16 tahun tuh, Nadeza ini nggak boleh lagi melanjutkan pendidikan apapun, apalagi bekerja. Jadi kalau di Rusia sendiri itu biasanya anak umur 16 tahun, biasanya baru lulus SMP tuh, geng. Beda sama di Indonesia. Umur segitu mah biasanya udah SMA. Ya berarti si Nadeza ini cuman sampai lulus SMP doang dia. Abis itu nggak nerusin lagi ke SMA apalagi kuliah. Pokoknya terakhir kali si Nadeza ini melihat pemandangan kota Rusia itu pada tahun 1994. Abis itu dilihatnya cuma tembok doang, kagak pernah ngeliat pemandangan di luar lagi. Empat banget gua rasa itu ya. Namun akhirnya setelah 26 tahun dia di dalam rumah nih, akhirnya dia keluar juga. Tapi bukan berarti dia ini keluarnya kayak nggak betah di rumah, pengen ke mall gitu terus ucuk-ucuk keluar. Kagak begitu, gengs. Melainkan dia nih akhirnya keluar dari rumahnya itu karena ibunya tadi tuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Ya mau nggak mau jadinya. Akhirnya Nadeza ini harus mengantar ibunya itu yang udah lansia tadi ke rumah sakit biar bisa mendapatkan perawatan. Nah, mulai dari sinilah terkuak fakta bahwa Nadeza nih udah 26 tahun nggak pernah keluar rumah. Ya gimana enggak? Penampilannya pas nemuin orang-orang itu kayak nyentek banget, eye-catching. Pokoknya sangat jelas memperhatikan kalau dia nih udah dikurung lama gitu kelihatannya. Yang jadinya itu menarik banyak orang yang jadi kepo, ini orang kenapa ya? Dan sejak kejadian itu, Nadeza mulai menceritakan kehidupan pribadinya. Gimana keadaan dia di dalam rumah selama ini. Emangnya gimana sih kehidupan anak sama ibu di dalam rumah itu? Jangan kalian pikir nih, selama si Nadeza itu di rumah, itu dia bisa kayak video callan atau kayak pesen GoFood gitu yang enak-enak. Boro-boro, hidupnya tuh bener-bener menderita di sana, gengs. Kalau kita lihat dari luar nih, rumah mereka ya sebenarnya tampak kayak rumah biasa aja. Normal dan ya kelihatannya kalau dari luar tuh layak dihuni. Tapi kalau itu dilihatnya pas siang hari. Ntar nih kalau udah malam, tahu-tahu rumah ini tuh bisa berubah jadi kayak wisata uji nyali gua rasa. Soalnya rumahnya tuh nggak ada lampu. Karena bahkan emang di rumah itu nggak ada listriknya. Jadi ya gelap gulita. Dan selama 26 tahun itu, mereka berdua berarti hidup di dalam rumah tuh tanpa listrik. Lu bayangin nih coba. Kita biasa nih kalau mati lampu 3 jam gitu ya. Jangankan mau nonton YouTube, bikin TikTok, ngecek Instagram kagak bisa semuanya. Lah, si Nadeza ini nyalain lampu aja kagak bisa. Orang kagak ada listriknya. Dan setelah dilihat lagi, kalau kita lebih masuk nih ke dalam rumah tersebut, ternyata rumah yang mereka tempati itu jauh banget dari kata layak untuk dihuni. Bukan cuma perkara nggak ada listrik tadi ya. Karena ternyata di situ juga kagak ada air. Karena sejak tahun 2006, di rumah mereka ini emang udah nggak ada lagi air yang mengalir. Intinya emang listrik sama air itu udah nggak mereka urus lagi tuh. Bisa bayangin nggak hidup kalian nih tanpa air bagaimana? Ya kalau si Nadeza ini jatuhnya kagak pernah mandi dan nggak pernah keramas juga. Makanya pas dia keluar nih nganterin ibunya ke rumah sakit tadi tuh, penampilannya lusuh banget, gengs. 26 tahun lu kagak mandi sama kagak keramas, itu daki kalau dicolek juga udah ngumpul gua rasa. Dan kebayang nggak baunya bagaimana tuh? Lu cium aja sendiri. Si Nadeza ini badannya juga terlihat kurus banget dan pokoknya nggak kerawat deh. Namun yang paling parah rambutnya itu loh, gengs. Ini Mbak Anggun Cacasmi kalau ngelihat juga sedih gua rasa sebagai duta shampoo lain. Bahkan kalau gua lihat sekilas tuh, itu kelihatannya kagak kayak rambut deh. Bentuknya lebih mirip kayak sabut kelapa atau kayak sarang burung. Bukannya body shaming ya, tapi kasihan gitu soalnya kusut banget kelihatannya. Karena nih sebenarnya aslinya rambutnya si Nadeza itu bagus, geng, panjang dan berwarna coklat. Ya pokoknya gimana sih rambut-rambut orang Rusia tuh? Bagus-bagus kan, cakep-cakep tuh, mengkilat, lebat gitu kan. Cuma ya ini karena nggak pernah dirawat. 26 tahun nggak pernah keramas. Nggak pernah disisir juga, jadilah rambutnya kayak menggumpal begitu. Karena hal tersebut ya terpaksa rambutnya Nadeza ini harus dipotong. Namun kita balik lagi ke keadaan rumahnya tadi ya. Selain nggak ada listrik sama nggak ada air, kondisi rumahnya itu loh bener-bener kotor dan berantakan banget, gengs. Banyak banget bangkai tikus yang dibiarin mati aja begitu, nggak dibuang. Gua aja ngomongnya kayak enak banget. Bayanginnya itu baunya kayak apaan, nggak ngerti lagi deh. Kondisi mereka yang buruk ini tuh sebenarnya dikarenakan ibunya Tatiana tadi tuh udah tua dan sulit bergerak. Sebenarnya
keadaan ini unik tapi sekaligus aneh ya gengs. Karena dengan keadaan seperti itu, mereka ini tuh sangat antisosial. Jadinya, mereka lebih memilih untuk menutup diri aja dan menolak mentah-mentah bantuan yang diberikan oleh layanan sosial sekitar. Namun, karena kejadian ibunya tadi tuh harus ke rumah sakit, akhirnya terpaksa mereka nih berdua keluar dari rumah itu. Dan dari situ, pihak rumah sakit nih, yang melihat kejanggalan keadaan dari dua pasiennya, langsung menghubungi dinas sosial. Ketemulah Tuan Nadeza sama kepala dinas sosial di sana. Dan tentunya, kondisi dari Nadeza ini benar-benar membuat iba bagi siapapun yang melihatnya ya. Dan sewaktu Nadeza ini ditawarin makanan, dia tuh nolak mentah-mentah. Dia ini sampai bilang, hidupku lebih buruk daripada kucing. Kucing memiliki lebih banyak hak. Aku orang hidup yang sudah mati. Walaupun mengalami hidup yang sangat menderita nih, Nadeza ini nggak memiliki gangguan jiwa, gengs. Dia ini kayak nggak jadi gila juga gitu, masih waras. Di situ Nadeza akhirnya meminta tolong untuk dibuatkan sebuah paspor, dan dia ini ingin mencari pekerjaan karena dia ingin memulai hidupnya yang lebih baru gitu, yang bagus. Nadeza juga meminta bantuan karena dia sama sekali nggak tahu tentang kehidupan di luar sana tuh gimana, cara hidup tuh gimana. Karena kan selama ini dia di dalam rumah aja tuh. Saat ini sih umurnya itu berumur 42 tahun. Dan sebenarnya dia tetap terlihat cantik, gengs. Hanya saja ya nggak kerawat gitu penampakannya. Ya ibarat kata kalau dia rajin ke salon nih sebulan aja, pasti bisa di makeover tuh jadi cantik, jadi kayak selebgram. Ya semoga aja nih dia bisa bertahan di dunia yang sudah gila ini. Nah tapi gengs, sebenarnya kisah dari Nadeza tadi tuh bukan satu-satunya cerita mengenai seorang perempuan yang dikurung di rumahnya selama bertahun-tahun. Perkara katanya terlalu cantik. Dimana ini ada tahun 1800-an, seorang perempuan cantik juga, asal Paris yang ceritanya 11-12 banget. Perempuan tersebut bernama Blanche Monnier. Kagak tahu ya nyebutnya bagaimana, itu pronunciation-nya ala-ala Paris kan, Perancis tuh. Kayak brand-brand yang ternama, Jean Paul Gaultier. Begitulah. Nah pokoknya Neng Blanche ini terkenal emang punya wajah yang cantik banget. Ditambah dirinya ini juga dikenal sebagai sosialita dan berasal dari keluarga yang dihormati. Ya kalau sekarang pasti dia udah jadi selebgram tuh. Yang kita nih kalau ngeliatin bingung nih, orang kerja apaan sih? Liburan mulu, orangnya mahal-mahal mulu, bikin iri gitu. Nah, Neng Blanche ini memang lahir dari keluarga kaya yang serba berkecukupan. Wah, berkecukupan. Kenapa kita jadi murad ya? Namun ternyata kaya raya itu belum tentu menjamin kebahagiaan seseorang, gengs. Karena Blanche ini dikurung dalam sebuah ruangan yang gelap dan sempit di loteng rumahnya selama 25 tahun. Nah, tadi cerita yang pertama itu kan 26 tahun tuh dikurungnya. Ini 25 tahun. Bahkan, dia ini lebih mendapatkan perlakuan yang lebih buruk lagi nih dari ibu kandungnya sendiri. Yang nama ibunya itu adalah Madame Monnier. Selama dikurung, Blanche ini hidup dari makanan-makanan sisa doang yang dikasih sama ibunya tadi tuh. Dan pokoknya selama 25 tahun tuh dia bener-bener nggak boleh keluar dari ruangan itu. Alhasil jadinya ya dia buang air di situ juga. Karena di situ kan nggak ada kamar mandi, ya berarti dia otomatis nggak mandi dong. Dan berkubang di dalam kotorannya sendiri selama puluhan tahun, gengs. Bayangin gimana kondisi seorang perempuan selama 25 tahun hidup di ruangan kotor banget kayak begitu. Jangan tanya baunya bagaimana. Gue rasa itu mau pakai oil-oil yang mahal tuh kayak Young Living itu juga nggak ngaruh. Nggak mempan buat nandingin baunya. Karena kan ruangan itu juga tertutup ya. Dia nih jadinya juga nggak pernah kena sinar matahari. Dan selama 25 tahun itu, boro-boro nih dia tahu ini hari apa, besok hari apa. Dia ini tuh juga nggak tahu kapan pagi, kapan siang, sore, malam, nggak tahu. Nggak ada jendela kan tadi tuh. Intinya pokoknya semua hari itu sama dia dianggap biasa aja, sama aja. Selalu belas berlalu begitu aja tiap hari. Sedih banget nggak kalau hidup begitu? Kenapa sih ibunya ini tuh tega-teganya ngelakuin kayak begitu ke anak kandungnya? Biasanya kan cerita-cerita begini nih, itu yang ngelakuin tuh ibu tiri bukan ibu kandung. Jawabannya, semua itu terjadi karena cinta. Iya betul, C-I-N-T-A. Karena sebelum si Blanche ini disekap sama ibunya, dia ini ceritanya emang baru aja jatuh cinta. Namun sayangnya, ibunya ini nggak setuju sama pria pilihannya Blanche. Karena ibunya nganggap pria itu yang nggak tepat aja. Ya klise lah ceritanya. Ala-ala emak yang kagak redo, lu pacaran sama orang pilihan lo. Tapi emang kenapa sih sama pria itu? Jadi ceritanya waktu itu, si Blanche ini masih berumur 25 tahun, gengs. Dan kayak yang tadi gue udah jelasin di awal, kalau image-nya dia ini kan adalah seorang sosialita dengan wajah yang cantik kayak selebgram. Namun, dia ini malah jatuh cinta sama seorang pengacara yang lebih tua banget umurnya daripada dia dan tinggalnya juga deket rumahnya. Tapi rumahnya itu nggak gede. Intinya kelas strata sosial itu beda. Namun, karena saking cintanya nih, si Blanche ini sampai nekat mau kawin lari. Lah, ibunya tadi kan nggak setuju dari awal. Akhirnya ibunya ini melakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan niat anaknya mau kawin lari tadi tuh. Sebenarnya nih pada di awalnya si ibu ini udah nyoba mengingatkan anaknya itu dengan cara yang halus, dengan baik-baik. Ya kayak petua seorang ibu gimana sih? Tapi cara itu nggak mempan. Si Blanche itu udah kepincut banget sama nih pria dan udah kayak kesetanan, nggak mau dengerin emaknya lagi. Di pelet ya gue rasa kali ya. Di Paris tuh ada pelet-peletan nggak sih ngomong-ngomong? Kalau ada namanya apa ya? Jeu de pelet gitu kali ya. Ya pokoknya si ibunya ini jadi kesel kan. Sampai
akhirnya mengurung anaknya di ruangan itu. Niatnya di awal sih supaya si Blanche ini tuh bisa mikir, merenung, dan berubah pikiran. Ternyata cara itu pun gak berhasil. Blanche ini tetap kukuh terhadap cinta dengan si pria itu, yang membuat ibunya tambah murka. Karena kemurkaan si ibunya itu, jadinya Blanche ini tidak pernah diizinkan untuk keluar dari ruangan. Pokoknya dikurung di situ terus selama 25 tahun. Ala-ala maling kundang kali itu ibunya murka juga kan, makanya hati-hati lo sama mak lu. Dan selama Blanche ini disekap, dia ini dianggap menghilang dari kota Paris oleh masyarakat dan kerabatnya, yang mana keluarganya memang membuat sebuah berita palsu atas kematian Blanche. Sehingga tidak ada satu orang pun orang yang curiga terhadap keadaan Blanche udah nggak ada. Teman-teman terdekatnya pun tidak tahu sama sekali kejadian sebenarnya gimana. Pokoknya Blanche benar-benar seolah-olah lenyap dan dilupakan. Sampai akhirnya, pada suatu hari di tahun 1901, tepatnya di tanggal 23 Mei, kantor kejaksaan mendapatkan sebuah surat kaleng. Nggak ada nama atau identitas dari si pengirim surat itu. Yang mana sampai sekarang sebenarnya nggak ada yang tahu juga siapa yang menulis surat itu. Jadi jatuhnya ini Mysterious Thing, gengs. Namun dalam surat tersebut tertulis bahwa ada kejadian yang terjadi di rumah Madame Monnier. Intinya surat tersebut tuh memberitahukan bahwa ada seseorang yang dikurung di atas loteng dengan kondisi yang menyedihkan selama puluhan tahun. Dan sejak mendapatkan surat itu, petugas kejaksaan kan kaget nih, lalu langsung memutuskan untuk pergi menginvestigasi rumah Madame Monnier. Di mana di sana mereka menemukan sebuah ruangan yang digembok dan Blanche ini menyadari kalau ada orang lain yang datang. Dan dia langsung teriak dan untungnya suaranya bisa kedengeran. Mereka langsung membuka pintu itu dengan paksa dan pas dibuka, swing! Bau busuk langsung menyeruak semeriwing. Ya soalnya, bau-bau itu tuh berasal dari sisa makanan yang udah membusuk dan kotorannya Blanche selama bertahun-tahun. Di situ juga petugas menemukan si Blanche ini dengan keadaan yang sangat menyedihkan, gengs. Saat itu, Blanche ini kan disekap selama 25 tahun dari umurnya 25. Jadi sekarang umurnya 50 tahun tuh. Dan di umurnya 50 tahun beratnya cuma 24 kilo. Lu bayangin orang berat 24 kilo. Dirinya di situ cuma rebahan doang, tiduran di atas kasur, dan di sekitarnya tuh dipenuhi kotoran. Sisa-sisa makanan, daging, dan kayak yang udah pada busuk-busuk lah. Ya terus balik lagi ya, baunya kagak usah dibayangin. Muntah nanti lu. Petugas kemudian membawa Blanche ini untuk mendapatkan perawatan medis. Karena ya kondisinya tadi sangat buruk dan ibunya diinvestigasi atas kasus ini. Saat ditanya, ibunya ini malah menyalahkan Blanche atas kejadian tersebut. Si ibu ini ngomong kalau semua itu terjadi karena Blanche ini memiliki gangguan mental saat remaja. Ya pokoknya kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan dan akhirnya diputuskan ibunya itu ditahan untuk dipenjara. Walaupun sebenarnya ibunya ini kan kayak orang kaya ya, pokoknya terpandang lah di kotanya. Dan dia juga sebenarnya mendapatkan banyak banget penghargaan atas kontribusinya pada kota yang dia tinggali. Tapi semua itu kayak bodo amat, penjarain. Dan setelah dipenjara, ibunya ini stres berat sampai akhirnya dia ini meninggal setelah 15 hari ditahan. So itu tadi dua cerita tentang perempuan yang sama-sama dikurung nih sama ibu kandung mereka selama bertahun-tahun, gengs. Ngeri ya kalau gitu, nggak kebayang nih hidup disia-siain begitu aja tiap hari bertahun-tahun lagi. Makanya kalian di rumah aja baru 4 bulan udah nggak usah banyak ngeluh lu pada bilang bosen. Bersyukur, gengs, masih bisa makan enak, bisa nonton YouTube, dan pasti nontonnya Mysterious Things kan. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotaradifan. Sampai jumpa di kasus Mysterious Things selanjutnya. Dadah!